Halo Sobat Lamuria, selamat datang di Suara Lamuria, podcast Lapas Perempuan Bandung yang menghadirkan cerita, karya, harapan, dan proses pembinaan di balik tembok lapas. Saya Fania Cadong, dan hari ini kita akan ngobrol bareng tamu spesial yaitu Ibu Diah Kusumawardani Wijayanti dari Belantara Budaya. Halo Ibu. Halo, salam kenal. Salam kenal juga. Jadi kita bakal ngobrol santai soal budaya, seni tari, dan rencana seru membuka sekolah tari di Lapas Perempuan Bandung. Wow, bukan kaleng-kaleng ya. Budaya masuk ke dalam lapas. Bu Dia, aku mau bertanya nih. Boleh dikenalin dulu nih, Belantara Budaya itu sebenarnya apa sih? Oke, halo, saya Diah Kusumawardani Wijayanti. Saya founder dari Yayasan Belantara Budaya Indonesia. Jadi sebenarnya awal membuat Yayasan Belantara Budaya Indonesia ini tuh bentuk keprihatinan. Karena saat itu 13 tahun yang lalu itu anak-anak Indonesia tuh senangnya dance internasional gitu. Padahal Indonesia itu kan begitu kayanya gitu kan. Dari Bandung pindah ke Cirebon aja udah berbeda. Pindah ke Indramayu udah berbeda. Begitu kayaknya budaya Indonesia. Bentuk keprihatinan inilah dan juga kecintaan saya terhadap budaya Indonesia dan gongnya lagi dapat beasiswa S2 Arkeologi di UI. Saya ingin banget saya punya karya gitu. Karena sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral sebagai penerima beasiswa. Saya buatlah program sekolah tari tradisional gratis. Keren. Gitu ya. Itu tuh tempatnya itu di Museum Kebangkitan Nasional. Di mana saya ingin sekali membangkitkan semangat anak Indonesia untuk mencintai kembali budaya dan tradisinya. Dibuka waktu itu bingung, apakah ada muridnya? Ternyata dari mulut ke mulut udah kayak kampanye, bawa flyer ya, kasih ke RT setempat, ke pengajian, bener gratis, bener ibu gitu kan. Akhirnya 50 anak mendaftar, udah bahagia banget, karena takut banget bikin program gratis, tapi nggak ada yang ikutan. 50 anak bergabung dari mulut ke mulut, sosial media juga kita naikin, jadi penting banget ya sosial media. 1 bulan kemudian tuh ada 100-an anak gitu. Dan waktu bergulir hampir nggak nyampe setahun ada 500 anak yang bergabung di Belantara Indonesia. 500 anak di Museum Kebangkitan Nasional. Ini buat saya luar biasa banget. Akhirnya buka lagi kedua di Museum Nasional, ratusan anak juga bergabung sampai akhirnya sampai detik ini kita memiliki 22 cabang. 22 dan semuanya cabang gratis, dan terkerennya lagi kami memiliki 2 sekolah difabel gratis. Keren seperti banget. Itu. Jadi awalnya tuh bentuk keprihatinan. Dan jadi gerakan massal ya. Untuk sama-sama melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Dijelasin nih ke anak umur 20-an kayak saya nih ya. Kenapa sih budaya itu masih penting banget buat dipelajari? Aduh, itu bukan penting banget ya, penting sangat gitu ya. Karena apa? Belajar budaya itu tidak hanya belajar tari dan musik tradisional, tapi belajar budi pekertinya Indonesia. Dalam setiap gerakan tari, motif baju, sanggul, perhiasannya, semua ada filosofinya. Begitu keren dan kayanya bangsa ini gitu. Makanya sebagai generasi muda gitu kayaknya wajib banget ya bersama-sama melestarikan, bergandengan tangan yang kuat untuk melestarikan budaya dan tradisinya. Kadang kan orang mikir budaya itu kadang formal, kuno. Menurut Ibu gimana caranya biar budaya tuh tetap terasa seru dan dekat tuh ke anak muda? Sebelum saya menjawab itu, saya akan bilang menggerakkan budaya gitu ya. Itu bukan sekedar menggerakkan kayak tadi tari, musik tradisional, tapi hulu ke hilirnya bergerak. Bayangin dampaknya. Sekarang siswa saya ada 9.000 ya, 9.000 siswa. Ada 9.000 konde yang dibeli. Ada 9.000 topeng, batik, kebaya, tenun, ikat. Efeknya sangat domino. Berarti UMKM, pengrajin bergerak semuanya. Berarti menghidupi semuanya hulu ke hilirnya. Betapa kerennya bangsa ini gitu. Dengan budayanya terjaga, UMKM-nya bergerak gitu. Nah, sebagai generasi muda wajib banget dong kita berkontribusi aktif, masif, dan garda terdepan
Karena begitu kerennya bangsa ini memiliki budaya dan filosofi di dalamnya. Oke, kan ini udah Ibu nih di hari spesial ini Ibu datang ke Lapas Perempuan Bandung nih. Kesan pertama Ibu lihat warga binaan di sini tuh seperti apa sih? Apakah cantik-cantik? Apa gimana? Boleh cerita? Jujur ini pertama kalinya ke lapas kok nggak terasa lapas ya. Satu kayak boarding school aja gitu loh. Satu cakep-cakep ya, pertama cakep bersih-bersih. Terus kedua juga ramah-ramah, nggak seperti yang dibayangin ya, gitu. Terus yang tadi kita ngerayain satu acara kebetulan hari ini ulang tahun aku juga dan ulang tahun Yayasan Belantara Indonesia. Jadi aku bawa psikolog, mereka nangis gitu ya. Ya aku berharap sih dengan kegiatan seperti ini gitu, mereka juga merasakan ambience gitu ya, kebahagiaan yang pertama. Terus kedua menyadari bahwa mereka tuh juga penting loh gitu, berkarya, menutup masa lalunya, menatap ke depan. Karena apapun sesusah apapun tsunami gitu, pasti akan ada pelangi yang akan datang. Nah itu, jadi hari ini tuh temanya seperti itu. Aku juga cerita sedikit tentang pengalaman hidup aku membuat Belantara Indonesia, dan mereka aku melihat mereka antusias banget ya animonya gitu. Wah, aku berharap cerita aku turun gunung, terjun ke tebing, lewat rawa, savana gitu, sampai akhirnya aku di titik ini. Menginspirasi mereka bahwa suatu perjalanan yang sukses itu butuh proses gitu. Dan pastinya ada tangisan, ada air mata. Tapi percayalah, semua mimpi yang kita fokuskan gitu ya ke depan, dipikirkan, dirasakan, dijalankan, semesta pasti akan mendukung. Kurang lebih kegiatan hari ini tuh mendorong mereka untuk punya mimpi dulu, untuk melangkah ke depan, kalau bahwa mereka itu berharga dan mereka juga bisa merubah apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau, asal mereka fokus. Di hari spesial gitu ya, lagi ulang tahun, Ibu keberapa Ibu? Ke-50. Selamat ulang tahun Ibu sebelumnya. Terima kasih. Terus apa yang membuat Belantara Budaya itu tertarik untuk hadir mengenalkan programnya di Lapas Perempuan Bandung? Awalnya tuh dapat cerita dari Kalapas gitu ya, tentang di sana ternyata banyak loh potensi anak-anak. Dan tadi saya lihat ya, ada nyari jaipongan, gelis, bagus narinya. Wah Bu, udah firm lah, nanti Belantara Indonesia akan berada di lapas. Semoga kedepannya program ini gitu ya bisa menciptakan nih anak-anak muda yang satu mencintai budaya dan tradisinya, dan juga keluar dari sini tuh mereka bisa jadi guru tari, ada skill gitu. Karena di Belantara Budaya Indonesia sendiri sekolah kita kan gratis. Anak-anak yang terpilih kita jadikan guru, jadi koreografer, tampil jadi model, mereka udah berdampak ekonomi. Dan saya berharap program yang saya akan buat di lapas ini juga berdampak nih buat mereka gitu di kehidupan selanjutnya ya, keluar dari lapas mereka bisa jadi guru gitu kan, di sekolah-sekolah, di sanggar-sanggar. Dan itu juga membuat pride-nya dia kan lebih percaya diri ya, karena dia tampil. Itu sih yang paling penting ya, karena meng-create orang untuk percaya diri itu dan punya mimpi itu yang kadang-kadang susah. Kadang jadi, orang gak percaya diri. Iya, karena gak percaya diri gitu. Gimana mau melangkah kalau di awal dari aja aku gak diterima, aku gak mampu, aku gak bisa. Tapi ketika mereka melangkah dengan percaya diri, oke, itu masa lalu saya akan mengubahnya jadi gelombang tsunami, jadi semangat yang membara, sehingga tenaga potensial itu keluar untuk membuktikan diri lebih baik lagi. Apakah tari bisa jadi media untuk healing, membangun percaya diri atau mengekspresikan perasaan gitu berarti? Bisa banget, healing gitu ya, menumbuhkan percaya diri gitu. Terus buat olahraga itu semua ada di situ gitu. Apalagi kalau misalnya mengerti tarian gitu ya, musik itu benar-benar tuh ada filosofinya semuanya. Ada doa di balik itu. Saya kadang aja kalau dengar suara tadi kan nari ada nari. Kalau denger lagu itu kayak pengen nangis gitu. Betul gitu. Karena pasti punya. Aku juga melihat mereka yang warga binaan nari. Wow, mereka nggak kalah loh. Mereka butuh panggung gitu ya. Panggung untuk mereka bersinar gitu. Semoga kelak dia keluar dari sini jadi penari yang hebat, bisa keluar negeri. Ini kan satu kebanggaan luar biasa bisa memperkenalkan budaya dan satu Indonesia. Supaya dia bisa menutup lembaran kelam di hidupnya dan
membuka pelangi yang akan ada di hadapannya. Iya, betul. Kalau ada warga binaan yang merasa, saya nggak bisa nari nih Bu, apa pesan Ibu untuk mereka mungkin? Semua orang berproses, pasti bisa, cuman beda-beda. Ada yang cepat, daya tangkapnya cepat, di BBI juga gitu. Ada anak kecil dikasih tarian 3 kali pertemuan sudah bisa. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Kan proses orang berbeda-beda. Beda-beda berarti ya. Jadi itu yang kita kasih tahu ke mereka. Kalau asal mau belajar, mereka pasti bisa. Cuman Asal prosesnya akan berbeda-beda. Oke. Harapan Ibu nih setelah warga binaan mengikuti sekolah tari ini, perubahan apa yang ingin terlihat dari mereka? Saya berharapnya itu percaya dirinya dulu tumbuh. Karena walaupun gimana pun gitu ya, masuk ke sini kan udah down duluan ya. Itu downnya itu nggak hanya dia loh, keluarganya gitu kan. Untuk mengubah itu kan sulit. Tapi ketika dia percaya diri, tadi kan ada psikolog yang bilang gitu kan, ngasih pemahaman ke mereka, jujur gitu. Kalau itu merupakan suatu kesalahan yang saya akan perbaiki ketika saya keluar di sini. Dan di sinilah tempat untuk belajar. Memperbaiki diri, bersikap, dan semua masa lalu ada pembelajaran yang penting banget untuk mengubah hidupnya. Itu lebih baik lagi. Ibaratnya tutup lembaran, kita buka gitu, lembaran baru. Jadi manusia yang baru. Dan menurut aku di lapas ini semuanya menurut aku dari ibu kepala lapasnya gitu ya, baik hati gitu ya. Aku yakin banget tuh bisa nurunin semuanya. Staff-staffnya sampai juga ke warga binaannya, karena yang dari baik tuh pasti nurun ke baik semuanya. Dan aku berharap semua yang keluar di sini jadi lebih baik lagi, jadi manusia baru yang lebih baik lagi. Berarti apakah ada kemungkinan warga binaan bakal bisa tampil dalam pertunjukan atau event besar itu, event budaya? Bisa banget, malah suatu hari lihat pikiran tadi narinya bagus, wah bisa juga nih ditampilin. Tadi nanya gimana kalau warga binaan itu ditampilin, ada apa namanya, spesial treatment ya, kayak misalnya pakai gelang gitu. Oh ya nggak apa-apa, tapi boleh keluar untuk tampil. Suatu hari nanti mungkin saya akan ngundang, insya Allah. Masya Allah. Apa pesan Ibu untuk masyarakat luar agar melihat warga binaan tuh bukan hanya dari masa lalunya, tapi juga dari proses belajarnya hari ini? Mungkin kayak di podcast ini, dari sosial media yang dilakukan di lapas, itu juga bisa loh mengedukasi orang di luar, keluarga terutama ya. Gitu, bahwa ini masa lalunya dan dia coba dibimbing untuk berubah. Lagi-lagi bangun rasa kepercayaan diri gitu, dan penerimaan di pihak luar. Kalau orang lain sih kita nggak bisa bendung, seenggaknya ruangnya sempit aja dulu, dia dan keluarganya gitu. Itu harapan yang terpenting buat aku, karena untuk membangun kepercayaan diri itu butuh fondasi yang kuat. Semoga di sini di lapas dia diberikan fondasi yang kuat untuk percaya diri dengan jadi lembaran baru, manusia yang baru, dan penerimaan keluarganya. Kalau omongan orang kita nggak bisa cegah, di sosmed dimanapun berada itu nggak bisa cegah. Tapi dengan penerimaan rangkulan dari keluarga, saya yakin banget dia akan bisa berubah dan juga memaafkan diri dengan masa lalunya dia gitu. Oke. Wah, ternyata bukan cuma soal tari dan kostum ya, tapi juga soal rasa percaya diri dan kesempatan untuk tumbuh lagi. Terima kasih banyak Ibu Diah sudah hadir di Lapas Perempuan Bandung. Semoga rencana sekolah tari bersama Belantara Budaya bisa berjalan lancar ya Bu, dan jadi ruang baru untuk warga binaan berkarya. Terima kasih sudah mendengar suara Lamoria. Karena dari tembok lapas selalu ada cerita baik yang layak didengar. Sampai jumpa di episode selanjutnya.